Saudara Menko Polhukam Mahfud MD terlibat saling jawab dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana soal Anies Baswedan. Mahfud mengatakan dalam pertemuannya dengan Denny Indrayana sempat muncul pertanyaan Denny soal kemungkinan Anies dijerat dalam kasus hukum saat akan maju Pilpres. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Saya bilang. Nah KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Ternyata mendukung Pak Anies sebagai bakal capres itu tidak mudah. Butuh effort yang lumayan. Sebab publik tahu Pak Anies bukan orang yang bisa diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Makanya Pak Denny Indrayana ketika mau mendukung Pak Anies Baswedan minta izin dulu ke Pak Mahfud MD. Itu menandakan dua hal. Pertama, mendukung orang yang tidak didukung mayoritas masyarakat Indonesia. Termasuk Pak Mahfud tidak mendukung. Dan yang kedua, sebagai penjajakan, bakal seberat apa nantinya jika mendukung Pak Anies dalam perjuangannya sebagai mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Pak Denny Indrayana itu salah satu orang yang berdedikasi soal hukum di Indonesia. Terjun ke politik, utamanya dalam mendukung calon presiden, itu bukan hal baru pada Pilpres 2019. Pak Denny Indrayana ini menjadi kuasa hukum Pak Prabowo Subianto. Beberapa kali melontarkan kritik ke pemerintah, tapi jarang terbukti atau menjadi temuan yang menarik. Soal permintaan izin ke Pak Mahfud, sebenarnya lumayan janggal. Toh Pak Denny tidak bekerja dengan Pak Menko Polhukam. Jarang berkonfrontasi, juga bukan bekas anak buahnya. Lalu apa yang bisa kita petik dalam percakapan kedua tokoh hukum itu? Kita paparkan dalam Om Ben, opini dan Beni berikut ini. Belum lama ini, Pak Mahfud Menko Polhukam menceritakan kedatangan tamu Pak mantan Wamenkumham. Beliau adalah Pak Denny Indrayana. Beliau meminta izin untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Lah, mendukung itu kan hak setiap orang. Kecuali kalau mendukung orang yang melanggar hukum itu baru dilarang. Menariknya, Pak Mahfud malah menyampaikan bahwasannya beliau tidak mendukung Pak Anies sebagai bakal calon presiden. Beliau bukan yang pertama di antara Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang terlihat tidak sreg dengan Pak Anies Baswedan. Bahkan pasca selesai jabatan dari gubernur, aktivitas bakal capres koalisi perubahan bagai hilang di telan bumi. Meski rutin berkeliling Nusantara memakai jet privat. Jarang kita temukan pemberitaan aktivitasnya. Apakah karena dibatasi pemerintah? Bukan. Toh di kalangan koalisi perubahan memiliki jaringan media. Pak Surya Paloh bisa menggerakkan media Indonesia dan Metro TV untuk membackup kegiatan capres koalisi perubahan tersebut. Yang cukup unik, biasanya banyak akademisi yang diangkat jadi menteri, kemudian masuk ke partai politik.
Tapi sedikit di antaranya yang tidak tertarik ke politik. Salah satunya Pak Denny Indrayana sendiri. Pak Mahfud MD juga sempat menjadi anggota DPR dari PKB. Pak Andi Malarangeng menjadi Dewan Penasehat Partai Demokrat. Pak Amin Rais menjadi pendiri PAN maupun pendiri Partai Umat. Pak Yusril Issa Mahendra tetap konsisten, masih tetap di PBB. Dan masih banyak yang lainnya. Masuknya Pak Denny Indrayana menjadi pendukung Pak Anies Baswedan itu menarik. Menambah amunisi setelah sebelumnya kita tahu Bang Eep Saifullah Fatah juga menjadi konsultan Pak Anies Baswedan sewaktu jadi kandidat gubernur DKI Jakarta. Tidak pernah ada larangan akademisi masuk ke dunia politik. Yang terpenting jangan sampai menciderai nilai-nilai akademis yang dulu diyakininya. Termasuk di dalamnya Pak Anies Baswedan yang pernah menjadi rektor Universitas Paramadina serta mantan Menteri Pendidikan. Bukan jaminan pula akademisi yang fokus mengkritisi politik punya banyak kepentingan. Sudah tidak independen lagi. Kita bisa sebut ada Pak Rafli Harun, Pak Rizal Ramli, apalagi Pak Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Mereka contoh para akademisi yang tidak menjaga marwah ilmu di tempat yang selayaknya. Kritik yang mereka lontarkan pada pemerintah lebih sering berbau nyinyir dibandingkan menempatkan pada porsi semestinya. Ada beberapa orang yang tetap memegang independensi dan terlihat fair dalam menyoroti kinerja pemerintah. Ada Pak Faisal Basri, Pak Renal Kasali, Ade Armando, Yudhistira Permana, dan masih banyak yang lainnya. Kita sudah memasuki tahun politik. Dan masyarakat harus dididik melihat perspektif politik yang lebih visioner. Kaum-kaum intoleran jangan lagi diberi panggung, merusak tatanan NKRI yang sudah jadi kesepakatan bersama. Kelompok itu banyak masuk dan bergabung mendukung capres tertentu untuk mendapat perlindungan, tidak dianggap menyalahi aturan. Sayangnya, orang sekelas Pak Denny Indrayana yang ahli hukum tata negara juga kurang dalam menyikapi hal ini. Sampai detik ini, kita belum melihat apa yang mendasari Pak Denny lebih suka merapat ke Pak Anies daripada ke Pak Prabowo. Tentu ada sesuatu yang mempengaruhi pilihannya. Majunya Pak Anies dan Pak Prabowo memang memecah dua kelompok yang saat Pilpres 2014 maupun 2019 bersatu. Kita belum melihat seorang bakal capres yang cukup kuat diperhitungkan dan menjadi pemersatu melawan kelompok-kelompok pemecah belah. Bisa jadi bakal calon itu akan muncul dari PDIP. Karena hingga saat ini PDIP belum menampakkan kader yang diusung. Berbagai provokasi, pancingan, pergerakan politik tidak menggoyahkan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Bakal calon yang diusung atau diusulkan PDIP masih tersimpan rapat. Dalam pengumuman bakal capresnya, dua momentum acara PDIP, Rakernas PDIP tahun 2022 dan HUT PDIP ke-50 tidak menyinggung nama sama sekali soal bakal capres PDIP. Padahal banyak partai politik menunggu momentum itu. Pengumuman capres PDIP termasuk di dalamnya bakal capres yang didorong oleh Presiden Joko Widodo. Pak Denny
juga tidak terpengaruh dengan hal itu, tetap merapat ke Pak Anies Baswedan. Pak Denny Indrayana sekarang fokus membesarkan firma hukum miliknya. Beliau pernah menjadi guru besar hukum di UGM. Pak Mahfud itu senior dari Pak Denny Indrayana. Sering berkunjung ke rumah maupun ke kantornya untuk bertukar pikiran sebagai berbagai masalah hukum. Salah satu yang sempat diungkapkan Pak Denny yakni memastikan apakah pemilu 2024 tetap terselenggara atau tidak. Pak Mahfud menjelaskan pemilu 2024 itu perintah presiden pada dirinya, khususnya bersama Mendagri, Menteri Keuangan, dan Kepala BIN. Pernyataan tersebut sekaligus menepis beragam isu yang sempat menjadi polemik. Jika presiden berkepentingan memperpanjang masa jabatan, faktanya pada para pembantunya, presiden memastikan pemilu 2024 tetap sesuai dengan jadwalnya. Sampai jumpa di Omben, opini dan Beni berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.